Stroke bukan lagi penyakit yang jarang dan langka. Namun itu bukan berarti tidak ada lagi kesalahpahaman tentang penyakit ini. Lantas, apa saja kesalahpahaman yang umum tentang stroke ini? Mari cari tahu dan kenali faktanya bersama Live in Fullness to Eternity. Hilangkan 10 kesalahpahaman umum tentang stroke. Benar, stroke bukan lagi penyakit yang lazim. Menurut CDC, Centers for Disease Control and Prevention, lebih dari 795.000 orang di Amerika Serikat terserang stroke setiap tahunnya. Bahkan, data terakhir dari World Health Organization sebut stroke masih jadi penyebab kematian kedua di dunia, yang mencakup 11% kematian. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Wah, ternyata kalau di Indonesia, menurut info Kementerian Kesehatan, stroke justru disebut jadi penyebab kematian utama sahabat Live. Dengan prevalensi stroke di Indonesia meningkat dari 7 per 1.000 penduduk di tahun 2013 jadi 10,9 per 1.000 penduduk di tahun 2018. Ini peningkatan yang luar biasa besarnya. Nah, sahabat Live harus tahu kalau stroke ini ada 3 jenis utamanya. Jenis pertama dan yang paling umum yang mencakup 87% kasus itu adalah stroke ischemic. Stroke jenis ini itu adalah stroke yang terjadi ketika aliran darah melalui arteri kita yang memasuk oksigen ke otak kita ini dapat tersumbat. Jenis stroke yang kedua adalah stroke hemorrhagic. Stroke ini disebabkan oleh pecahnya arteri di otak kita dan kemudian merusak jaringan di sekitarnya. Nah, untuk jenis stroke ketiga adalah yang sering disingkat TIA atau Transient Ischemic Attack, atau di Indonesia kan jadi serangan ischemic transient. Kalau di masyarakat luas, ini yang sering kita sebut-sebut stroke ringan. Kenapa disebut ringan? Ya karena stroke ini terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat hanya sementara. Biasanya tidak lebih dari 5 menit saja. Durasinya sangat singkat, tapi tentunya namanya stroke semuanya berbahaya sahabat Live. Tapi sayangnya meskipun stroke sangat umum, stroke masih sering disalahpahami. Berikut 10 kesalahpahaman umum tentang stroke yang harus kita perangi atau luruskan. Yang pertama adalah stroke adalah masalah jantung. Sahabat Live, stroke bukan penyakit jantung. Kenyataannya masih ada masyarakat yang mengira stroke adalah masalah jantung atau serangan jantung. Yang memang ya resiko stroke itu dikaitkan dengan faktor risiko kardiovaskular kita. Di mana ini artinya ada penyumbatan atau pecahnya arteri atau vena kita. Tapi dalam kasus stroke itu terjadi di otak kita. Sedangkan kalau masalah jantung penyumbatan aliran darah ke jantung yang terganggu. Jadi sekali lagi sahabat Live harus ingat bahwa stroke itu terjadi di otak kita bukan di jantung kita. Kesalahpahaman yang kedua adalah stroke tidak dapat dicegah. Memang benar ya, kita tidak tahu kapan stroke ini dapat menyerang kita. Stroke bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi serangan yang tiba-tiba ini bukan berarti tidak dapat kita cegah sahabat Live. Nah sekarang kalau memang stroke bisa dicegah, lantas bagaimana cara cegahnya? Caranya mari kita coba lihat apa saja faktor-faktor resiko dari stroke ini. Kita mulai dari faktor resiko yang paling umum dari stroke ini. Apa saja? Di situ disebut ada hipertensi, merokok, kolesterol tinggi, obesitas, diabetes, trauma pada kepala atau leher kita, dan juga masalah aritmia jantung kita. Nah, dari banyak faktor resiko ini, kira-kira apa saja yang bisa kita ubah dengan gaya hidup kita? Ternyata faktanya banyak dari faktor resiko ini dapat diubah dengan gaya hidup kita. Hanya dengan berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang dapat kurangi faktor resiko seperti hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, dan diabetes. Nah, apa ada faktor resiko lainnya? Ada. Faktor resiko lainnya termasuk konsumsi alkohol dan stres. Kalau kita sudah berusaha untuk kurangi atau bahkan bisa hindari faktor gaya hidup ini sudah terbukti bisa kurangi resiko seseorang terkena stroke ini. Yang artinya dapat cegah serangan stroke menyerang kita. Kesalahpahaman yang ketiga tentang stroke adalah stroke tidak diturunkan dalam keluarga. Ini ternyata keliru ya sahabat Live.
Gangguan gen tunggal seperti penyakit sickle cell ternyata dapat tingkatkan resiko seseorang terkena stroke. Bahkan faktor genetik seperti resiko lebih tinggi untuk hipertensi dan faktor resiko kardiovaskular lainnya juga dapat secara tidak langsung tingkatkan resiko kita terkena stroke ini. Selain dari faktor genetik atau keturunan, sebagai keluarga, kita cenderung berbagi lingkungan dan gaya hidup. Faktor gaya hidup yang tidak sehat cenderung meningkatkan resiko stroke di antara anggota keluarga, terutama bila dipadukan dengan faktor resiko genetik yang sudah ada. Jadi singkatnya, stroke bisa diturunkan dalam keluarga karena keluarga berbagi genetik dan gaya hidup. Kesalahpahaman yang berikutnya tentang stroke adalah gejala stroke sulit dikenali. Apa benar gejala stroke itu ada dan mudah dikenali? Tapi tentunya kita harus tahu apa saja tanda-tandanya dan jika kita mengalaminya, kita harus bertindak cepat. Gejala stroke yang paling umum sudah dibantu dengan suatu akronim disebut FAST. F-A-S-T, di mana F yang adalah face atau wajah kita, A adalah arm atau lengan kita, dan S adalah speech atau bicara kita, dan T adalah time, waktu. Nah, apa maksud dari akronim FAST ini, sahabat live? Mari kita bahas bersama. Jadi untuk F atau face, wajah, apa yang harus kita lihat nih dan rasakan pada wajah kita? Perhatikan tanda wajah jatuh atau ketika kita rasakan satu sisi wajah kita menjadi mati rasa. Dan jika kita tersenyum, senyum kita terlihat tidak menjadi senyuman yang sempurna. Di mana salah satu sisi pipi dan bibir kita tidak bisa digerakkan seimbang seperti sisi yang lainnya. Kemudian untuk A atau arm, lengan kita, salah satu lengan kita akan terasa lemah atau bahkan mati rasa. Di mana jika kita coba untuk angkat lengan kita akan terasa tidak biasa dan akan turun dengan pelan-pelan. Berikutnya S atau speech, bicara kita. Kita akan merasa kesulitan berbicara karena lidah itu mungkin sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita akan mulai berbicara dengan kata-kata yang tidak jelas. Berikutnya T atau time, waktu. Apa sih waktu ini? Artinya saat tanda-tanda seperti ini sudah mulai kita rasakan, segera mencari bantuan sebelum serangan terjadi. Kemudian ada juga gejala stroke lainnya yang penting kita ketahui. Kita bisa rasakan seperti mati rasa atau salah satu sisi tubuh saja yang terasa seperti lemah dan mati rasa. Kemudian kita bisa seperti kebingungan dan kesulitan berbicara atau bahkan susah untuk pahami pembicaraan orang lain. Kita bisa juga merasa kesulitan melihat dengan satu atau bahkan dua mata kita. Bahkan kita bisa alami kesulitan berjalan termasuk pusing dan kehilangan keseimbangan kita dan koordinasi kita juga. Kita juga bisa alami sakit kepala yang luar biasa tanpa sebab yang diketahui. Intinya, gejala sebelum stroke terjadi itu akan timbul tapi progresnya akan bisa sangat cepat. Untuk itu penting untuk kita kenali gejalanya. Kesalahpahaman tentang stroke kelima adalah stroke tidak dapat diobati. Apa benar? Menurut Dr. Rafael Ortiz selaku Kepala Bedah Neuroendovaskular dan Neuroradiologi Intervensional di Rumah Sakit Lenox Hill, disebutkan ada anggapan yang salah bahwa stroke tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat diobati. Kenyataannya, penanganan darurat stroke dengan suntikan obat penghancur gumpalan darah, trombektomi mekanis minimal invasif untuk dapat menghancurkan gumpalan darah, atau pembedahan dapat membalikan gejala stroke pada banyak pasien, terutama jika mereka datang ke rumah sakit cukup awal untuk terapi, dalam arti dalam hitungan menit atau jam sejak timbulnya gejala. Tambahnya, semakin lama gejala berlangsung, semakin rendah kemungkinan hasil yang baik. Oleh sebab itu, sangat penting bahwa pada awal gejala stroke itu muncul, ambulans harus dipanggil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Intinya, stroke masih dapat diobati, tapi juga faktor cepat pertolongan itu bisa jadi salah satu faktor penentu. Penelitian juga sudah buktikan bahwa mereka yang datang dalam waktu 3 jam setelah pertama kali mengalami gejala, biasanya memiliki lebih sedikit kecacatan 3 bulan setelahnya dibandingkan mereka yang datang lebih terlambat. Kesalahpahaman tentang stroke keenam adalah stroke hanya terjadi pada orang tua. Apa benar? Memang ya, usia merupakan faktor resiko yang signifikan untuk stroke, sahabat life. Resiko stroke bisa jadi berlipat ganda setiap 10 tahun. Khususnya setelah usia 55 tahun.
Namun stroke dapat terjadi pada usia berapapun itu. Satu studi yang meneliti data perawatan kesehatan temukan bahwa 34% rawat inap stroke pada tahun 2009 terjadi pada usia di bawah 65 tahun. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa sekitar 15% dari semua stroke iskemik terjadi pada orang dewasa muda dan remaja. Mengapa usia lebih muda sekarang sudah makin sering terserang serangan stroke? Karena para peneliti mencatat bahwa faktor-faktor resiko stroke termasuk hipertensi, diabetes, obesitas, gangguan lipid, dan penggunaan tembakau sekarang banyak dialami oleh kelompok usia ini. Jadi intinya bukan karena faktor umurnya, tapi lebih ke faktor resiko yang sekarang sudah mulai banyak ditemukan walau usia mereka masih muda. Kesalahpahaman tentang stroke yang berikutnya adalah semua stroke memiliki gejala. Sahabat Life, walau gejala stroke mudah dikenali, tapi bukan berarti semua serangan stroke memiliki gejalanya. Beberapa penelitian tunjukkan bahwa stroke tanpa gejala jauh lebih umum daripada stroke yang disertai gejalanya. Satu studi terpercaya temukan bahwa dari lebih 11 juta stroke pada tahun 1998, 770.000 menunjukkan gejala. Sedangkan hampir 11 juta tidak menimbulkan gejala sama sekali. Bahkan bukti terpercaya lainnya sebut stroke tidak menimbulkan gejala ini muncul pada pengamatan MRI hanya sebagai bintik-bintik putih dari jaringan parut setelah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi seringkali stroke tidak timbulkan gejala dan akan bisa diidentifikasi ketika pasien melakukan pemeriksaan MRI untuk gejala ringan termasuk sakit kepala, masalah kognitif, dan pusing. Namun, meskipun terjadi tanpa gejala, stroke ini harus ditangani sama seperti stroke yang disertai gejala tentunya. Stroke tidak menimbulkan gejala ini bisa nantinya buat orang beresiko alami stroke simptomatik di masa yang datang. Penurunan kognitif dan juga demensia di kemudian hari. Kesalahpahaman tentang stroke yang ke-8 adalah stroke ringan tidak terlalu beresiko. Nah, ternyata istilah stroke ringan ini sudah digunakan secara tidak tepat. Mengapa? Karena ini membuat orang mengira bahwa stroke ringan itu artinya stroke yang resikonya lebih kecil. Tapi kenyataannya itu sudah termasuk stroke jenis TIA, seperti yang sudah saya sebutkan di awal pembahasan. Sebenarnya lebih bijak jika kita artikan stroke ringan sebagai firasat bahwa stroke berat bisa terjadi. Karena kenyataannya apapun manifestasi dari stroke ini, baik bersifat sementara maupun terus-menerus, ini memerlukan pemeriksaan dan penanganan darurat untuk cegah stroke berat yang parah. Jadi intinya jangan kita sepelekan gejala atau jenis stroke ringan dalam bentuk apapun itu yang timbul pada diri kita. Kesalahpahaman tentang stroke yang berikutnya adalah stroke selalu menyebabkan kelumpuhan. Memang secara dunia, stroke merupakan penyebab utama kecacatan jangka panjang nomor 1. Tapi tidak semua orang yang terserang stroke ini akan mengalami kelumpuhan atau kelemahan. Penelitian buktikan bahwa stroke sebabkan berkurangnya mobilitas pada lebih dari setengah penyintas stroke berusia 65 tahun ke atas. Namun dampak jangka panjang stroke bisa bervariasi. Itu bergantung pada beberapa faktor. Bisa bergantung pada jumlah atau berapa banyak jaringan otak dan area otak yang terganggu. Kerusakan pada otak kiri misalnya akan mempengaruhi sisi kanan tubuh dan sebaliknya. Nah, jika stroke terjadi di sisi atau otak kiri, menurut American Stroke Association, sebutkan efeknya mungkin meliputi beberapa hal seperti ini. Kelumpuhan pada sisi kanan tubuh, masalah bicara dan bahasa, perilaku lambat dan hati-hati, dan kehilangan memori. Dan jika mempengaruhi sisi kanan otak kita, kelumpuhan juga dapat terjadi, tapi kali ini bisa terjadi di sisi kiri tubuh. Beberapa efek yang bisa dialami juga seperti masalah penglihatan, perilaku cepat kali ini perilaku cepat dan ingin tahu, dan juga bahkan kehilangan memori. Kesalahpahaman tentang stroke yang terakhir adalah pemulihan pasca stroke berlangsung cepat. Sahabat Life, kenyataannya
pemulihan pasca stroke dapat berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namun banyak mungkin akan tidak pulih sepenuhnya. Berdasarkan American Stroke Association menyatakan bahwa di antara para penyintas stroke, hanya 10% akan pulih hampir sepenuhnya. 10% lainnya akan memerlukan perawatan di panti jompo atau fasilitas jangka panjang lainnya. Kemudian 25% akan pulih dengan gangguan ringan dan 40% akan mengalami gangguan sedang hingga berat. Tapi ada yang menarik sahabat Life. Research menganjurkan bahwa ada jendela waktu kritis dari stroke ini, yaitu di antara 2 hingga 3 bulan setelah serangan stroke terjadi, di mana rehabilitas motorik intensif lebih mungkin mengarah pada pemulihan dalam kurun waktu tersebut. Bahkan nih katanya beberapa mungkin juga dapat pulih secara spontan selama periode ini. Nah, jika sudah lewati jendela waktu ini dan bahkan lewati batas 6 bulan, perbaikan masih mungkin terjadi meskipun kemungkinan akan jauh lebih lambat. Sebagai closing statement kita pada saat ini, sahabat Life, penting untuk kita pahami faktor sebenarnya tentang stroke ini. Karena bukan hanya membantu kita dalam mencegah dan menangani kondisi ini dengan lebih baik, tetapi juga memungkinkan kita untuk bisa berikan dukungan yang tepat kepada mereka yang terkena dampaknya. Penting untuk kita hilangkan kesalahpahaman yang ada dan sebarkan pengetahuan yang benar, karena setiap detik berharga dalam melawan stroke. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.